Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi ya kita. Saya berharap kalian tetap sehat. Ayo sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran jarak jauh ini, berdoa dulu. Silakan. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur maupun cara variasi pengungkapan struktur fabel. Tentunya kalian harus ingat ya, struktur fabel terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Adapun untuk membuat variasi pengungkapan orientasi, kalian bisa dengan mengawali dengan deskripsi latar. Bisa juga diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Atau bisa juga diawali dengan latar di masa lalu. Nah, itu tadi untuk pengungkapan orientasi. Adapun untuk pengungkapan komplikasi ada variasi. Misalnya diawali dengan konflik batin dulu, ya. Atau bisa juga diawali dengan konflik fisik. Ini. Atau yang ketiga diawali dengan perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Ya, itu. Adapun untuk variasi pengungkapan komplikasi ini bisa dimulai dari si tokoh misalnya sedang melakukan apa. Ya, misalnya Cici terus berlari dikejar singa. Nah, ini sudah langsung pada komplikasi. Atau bisa juga pada yang ketegangan memuncak, keadaan tak dapat dikendalikan lagi. Pertengkaran semakin menjadi dan kondisi hutan terbakar habis. Ya, ini untuk variasi pengungkapan komplikasi. Sedangkan pada variasi pengungkapan resolusi, ini pertama bisa diawali dengan meredanya konflik. Misalnya, akhirnya masalah menjadi jelas, tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Bisa juga diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Ini, ya. Contohnya, misalnya, ayo cepat Ci. Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya pulang. Itu antara lain itu. Kemudian untuk variasi pengungkapan koda, ya, variasi pengungkapan koda ini merupakan pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel, amanat moral yang ingin disampaikan. Contohnya misalnya, kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Nah, itu tadi ya anak-anak. Adapun untuk variasi pengembangan watak tokoh itu bisa dimulai dengan deskripsi fisik tokoh. Ya, misalnya Farni adalah kelinci yang lucu, bulunya putih bak mutiara, matanya sebening air danau, dan seterusnya. Deskripsi watak tokoh. Juga dari kegiatan tokoh. Singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak, dan seterusnya. Ini untuk deskripsi tokoh. Dialog tokoh itu sendiri juga bisa, atau dialog dengan tokoh lain. Seperti itu ya anak-anakku. Sekarang coba kita lanjut pada menelaah penggunaan kalimat langsung. Kalian ketahui bahwa pada fabel itu banyak terdapat kalimat langsung maupun tidak langsung. Bagaimana? Coba perhatikan ragam kalimat langsung pada kutipan fabel berikut. Ada kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Ya, perhatikan di situ. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Bisa juga pada kalimat langsung dengan kalimat pengiring setelah petikan. Ya.
Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Yang ketiga, bisa kalimat langsung dengan kalimat pengiring di tengah petikan. Ya. Jadi, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Dan tendang ke belakang seperti ini. Hups. Maaf, kakimu kan pendek. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh-contoh di mana kalimat pengiring harus ditempatkan. Berikutnya sekarang, pengertian kalimat langsung. Apa tuh kalimat langsung itu? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Artinya dari tuturan kita langsung, ujaran langsung kepada orang yang diajak berbicara. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik, ya, 2 di awal dan ditutup dengan tanda petik lagi. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup, ya, ini menggunakan tanda petik. Jadi kemudian B, intonasi tinggi untuk kalimat tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Kemudian ciri yang C, kata ganti orang pertama dan orang kedua. Pengertian dan ciri kalimat langsung berikutnya. Kalimat tidak langsung, maaf. Pengertian dan ciri kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi hanya menginformasikan, memberitahukan perkataan orang lain. Ya. Jadi kalimat tidak langsung mencakup ini. Tidak menggunakan tanda petik. Ya. Kemudian intonasi membacanya datar. Yang C, terdapat perubahan kata ganti orang. Pada perubahan kata ganti, ini kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku, ini menjadi dia atau ia. Sedangkan pada kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Kamu atau dia menjadi saya atau nama orang, misalnya Fauzi misalnya. Kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak, ya, jamak itu banyak dalam jumlah lebih dari 1, berubah menjadi kami atau kita, ya. Dan mereka, kalian, kami, ini ya jamak menjadi mereka atau kami. Nah, selanjutnya coba bagaimana cara untuk memerankan isi fabel. Tentunya kalau dalam pembelajaran tatap muka kalian bisa berlatih ya anak-anak untuk memerankan fabel ini dalam bentuk seperti drama. Yang pertama mestinya merancang tokoh, watak, ya, dialog, latarnya sesuai isi fabel yang dibaca. Jadi wataknya siapa saja nanti, nah, yang akan menjadi tokohnya siapa aja dengan watak sesuai tuntutan yang ada pada fabel yang kalian baca. Yang kedua menentukan urutan cerita. Jadi urutan ceritanya mestinya dimulai dari awalnya, ya, bagaimana ya awal dari cerita itu, ini masuk pada orientasi. Kemudian apa kelanjutan? Ya, boleh bisa langsung ke komplikasi. Ya, demikian juga pada tidak disangka. Ya, tiba-tiba akhirnya pada